Hai, welcome semuanya, balik lagi di podcast Huge Up. Well, let's be talk with fun. Dengan saya Ridwan, host pengganti untuk hari ini. Nah, teman-teman penasaran nggak kenapa hostnya diganti gitu? Apakah nextnya akan diganti gitu? Enggak dong, karena ini yang berkaitan dengan kreatif. Jujur ya, gue bukan yang expert di bidang tersebut, jadi kita tukaran dulu posisi. Nah, kenapa tukaran posisi? Karena yang akan didatengin bintang tamu kita kali ini itu yang expert di bidang tersebut. Itu tentang kreatif, terus juga color palette. Nah, teman-teman yang penasaran dengan tema kali ini kita akan bahas tentang branding kreatif, gak cuman sebatas logo. Color palette itu juga penting buat brand. Penasaran nggak? Pasti penasaran dong. Oke, gak usah lama-lama lagi, kita panggil saja Mas Reja. Silakan duduk. Hai guys. Hai. Kenapa nih kita posisi terbalik? Ya nih karena gue denger nih dari Huge Up ngundang gue buat ngomongin tentang kreatif gitu Ya, kan. betul Oke. banget. Nah, tapi thank you banget nih Mas Reja udah datang ke Yucap Podcast. Iya. Ya, terima kasih buat nanti kita akan ngobrol-ngobrol tentang kreatif karena gue juga jujur ya bukan di bidang tersebut jadi agak bingung juga sih Mas. Nah, boleh ini nggak Mas? Apa tuh? Kita kan akan bahas tentang branding kreatif gak cuman sebatas logo. Oke. Color palette itu juga penting buat brand. Nah, menurut lu nih Mas dengan topik obrolan kita kali ini itu gua mau denger dong dari sisi pandang lu sebagai kreatif gitu yang udah expert di bidangnya, pengalamannya udah banyak gitu. Gue pengen tahu dong karena gue juga sebagai yang bukan expert di bidang tersebut agak bingung juga sih. Yang penting gue ada logo gitu. Oke, ini sebelumnya gue agak strange karena kita switching gitu. Biasanya kan gue nge-host ya, cuma gue sekarang bintang tamu teman-teman. Oke, tadi pertanyaannya logo sama color palette gitu ya. Oke, sebelum gue ngobrolin lebih jauh, gue mau disclaimer dulu kali ya. Mungkin buat teman-teman nih ada yang belum tahu nih logo tuh sebenarnya brand atau apa gitu ya nih. Ini gue ngejelasin teorinya dulu ya. Ini secara teori logo itu bukan brand ya teman-teman gitu. Mungkin kalau lu Mas Ridwan kalau masih nganggap logo itu adalah brand gitu ya, itu kurang tepat. Oh gitu. Ya, brand itu gue harus memisahkan dulu nih stigmanya nih. Jadi kalau brand itu bukan logo. Logo itu bukanlah brand gitu. Nah, logo itu apa sih? Nih, secara teoritisnya, garis besarnya itu apa? Logo itu adalah salah satu elemen visual, teman-teman. Elemen visual atau simbol yang punya kepentingan sendiri. Nah, jadi itu si logo itu identitas dari si brand. Gitu. Identitas bagian dari keseluruhan identitas brand gitu. Jadi salah satunya doang nih. Logo tuh salah satu elemen dari brand itu sendiri. Gitu. Jadi persepsinya atau citranya tuh brand itu tuh membentuk kalau gua ibaratkan tuh kayak lingkaran lah ya kan. Lingkaran kan biasanya kalau makin padat kan itu makin banyak tuh isinya gitu ya kan. Jadi si logo itu salah satu bagian dari brand itu sendiri gitu. Brand kan biasa kalau kita ngomongin secara garis besarnya brand itu kan kalau gua bisa nyebut gampangnya tuh gua ngambil contoh kayak Nike deh. Gitu ya. Nike itu kan sebuah produk sepatu gitu ya. Apparel lah gitu ya kan. Logonya kan cuma checklist tuh. Apakah itu yang disebut brand ya? Kan bukan kan? Namanya bukan. Kan Nike kan? Nah, si simbol checklist itu yang mempresentasikan kalau si Nike itu apparel itu tuh dia simbolnya tuh kayak gitu. Mewakili gitu. Betul, gitu sih Mas. Jadi kayak
biasanya juga kalau di brand tuh ada slogan juga gitu kan. Kayak pokoknya fungsinya dari si logo itu tuh sebenarnya sebagai jembatan visual sih. Jadi kayak apa namanya? Lu kalau mau tahu si brand itu harus tahu logonya dulu kan, gitu. Misalkan kayak Haken deh nih. Haken ini sebuah brand yang dipresentasikan ke dalam sebuah simbol. Jadinya begini nih, logonya begini gitu. Terus kalau brand sendiri itu sebenarnya sih lebih kompleks ya Mas ya, kayak mencangkup semua aspek lah gitu. Jadi dari kualitas produknya, terus dari pelayanannya juga, dari servisnya. Nah itu tuh brand. Terus kayak dari campaign digitalnya lah. Pokoknya yang membentuk sebuah company itu bisa disebut sebagai brand. Nah yang mewakili brand di mata umum itu logo gitu. Gitu ya. Jadi gampangnya gitulah teman-teman. Jadi jangan sampai salah ke twist nih. Kalau lu ngiranya kalau logo itu brand, ya itu benar. Cuma itu sebagai mewakili brand itu sendiri gitu. Jadi itu salah satunya aja ya Mas? Iya, itu salah satu elemen dari sebuah brand gitu Mas. Menarik juga ya. Jadi gua kira logo itu udah termasuknya banyak banget gitu ya. Itu berarti salah satunya aja. Betul. Jadi kalau gua analogi ini kayak gua kasih contoh lagi kayak buku gitu ya. Nah, si logo itu sampul dari bukunya, Mas. Gitu. Jadi kalau lu mau baca buku kan biasanya ngeliat sampul dulu dong. Iya. Nah, itu yang menganalogikan kayak biar si konsumen atau customer kita tuh bisa nangkep nih sebenarnya di dalam ini tuh ada apa sih, di dalam brand ini ada apa sih gitu. Itu dipresentasikannya melalui logo ya gitu. Nah, kalau misalkan logo nih, Mas, gua kan tipe orang yang suka berubah-ubah gitu. Oh, apa tuh maksudnya berubah-berubah tuh kayak gimana? Kalau misalkan saya punya logo nih, 1 tahun kemudian itu diganti logonya. Tapi pengen tetap tahu bahwa itu brand milik saya gitu. Nah, itu menurut Mas Reja gimana? Kalau kan yang awal dikenal itu logonya misalkan X gitu ya. Iya. Nah, terus kemudian diganti next years-nya itu jadi Y. Itu cara dari kreatif biar agar tetap dikenal kita sebagai X bukan sebagai Y, itu gimana kalau dari Mas Reja sendiri? Oh, ini agak pertanyaannya menjebak sih. Maksudnya gini, kalau logo itu kan tadi gue bilang mempresentasikan sebuah brand ya, gitu ya kan. Kalau misalkan sewaktu-waktu dalam perjalanan bisnis nih, kita mau ganti logo, itu nggak bisa dirombak total, Mas. Contohnya gini, kan tadi X terus jadi Y, gitu ya kan. Kita ngomongin sebuah brand itu, kita kan udah punya visi sendiri ya dari brand itu sendiri gitu. Kita nggak bisa semerta-merta tuh ngerubah logo yang udah kita sepakati bersama di awal, terus tiba-tiba nanti berubah di tengah jalan, itu nggak bisa, karena itu bakal ngerubah juga filosofi dari brand itu sendiri gitu. Maksudnya nggak bisa ngerubah tuh gimana? Jadi si orang, misalkan customer nih udah kenal sama si Y gitu kan, tiba-tiba seperjalanan si Y mau diganti nih sama variabel baru. Nah itu otomatis bakal ngerubah value brandnya juga Mas gitu. Kalau misalkan mau mengganti itu kurang tepat sih, bahasanya tuh lebih ke rebranding. Maksudnya tuh kayak ada pembaruan atau ada update nih, misalkan bentuk logonya, shape-nya misalkan kotak doang. Nah gitu, karena kan seperjalanan si brand itu kan ada perkembangan zaman, kan ada apa namanya, ada perkembangan value juga nanti mungkin dari perusahaannya. Nah itu bisa kita rebranding dengan merubah shape-nya, bukan merubah logonya gitu. Misalkan yang tadinya kotak bisa kita bikin agak melengkung sedikit di sisi kuku-sikunya gitu, tapi tanpa merubah elemen inti dari si logonya itu gitu. Jadi biar si customer juga nggak bingung nih, nanti dikiranya kok logonya ada banyak gitu, ini sebenarnya kayak gimana gitu. Kecuali si perusahaan itu, si brand itu punya turunan. Apa gitu tuh? Misalkan turunannya nih, logo induknya nih misalkan shape-nya kotak gitu ya. Nah dia punya cabang nih, cuma
punya cabang dari si induknya itu. Nah, itu mungkin bisa ya. tapi masih mewakili dari si ini, bentuknya misalkan shape juga, tapi di dalam shape-nya itu ada elemen lain gitu. Cuma tetap mempresentasikan dari brand utamanya itu sendiri gitu. Jadi nggak semerta-merta kita bisa ngerubah logo semau kita, itu nggak bisa, karena brand itu kan apa ya, citra lu sebagai perusahaan Identitas gitu ya. Iya, identitas sebagai perusahaan. Jadi kalau misalkan lu ngerubah di tengah jalan, bingung dong orang, Iya. ya kan? Ini seolah-olah tuh kayak ini perusahaannya berubah juga lagi, gitu. Takutnya orang yang nggak tahu, orang yang nggak paham, nangkapnya tuh karena logonya berubah, perusahaannya berubah juga, gitu sih. Itu sih yang ditakutkan. Karena kalau keterkaitan logo dan brand itu gue bisa nyimpulin sih ada 3 poin gitu ya, Mas. Yang pertama tuh logo itu mewakili sebuah brand tadi yang seperti gue bilang. Terus brand itu membutuhkan sebuah logo. Nah, itu sebagai identitas kan. Nah, terus yang ketiga tuh konsisten adalah kunci. Biasa maksudnya konsisten adalah kunci tuh biasanya dalam awareness-nya sih. Jadi misalkan kita menargetkan si brand itu punya jangka awareness ke si customer tuh misalkan selama 3 tahun atau 1 tahun gitu ya. Nah, biasanya di dalam 1 tahun itu biasanya tuh logo semuanya ditempel di mana-mana. Contoh kayak di sosial media lah, di company-nya, terus kayak di campaign-campaign yang lagi dijalani gitu. Pokoknya itu ada pasti si logo itu. Karena apa? Itu mau ngasih tahu dulu nih ke audiens atau ke customer, kita brand ini logonya ini loh, gitu. Jadi harus konsisten ya, Mas. Betul. Jadi gak bisa setahun berubah gitu. Setahun lagi berubah gitu. Iya, itu nggak bisa sih. Jadi maksudnya itu membingungkan si customernya itu sendiri sih gitu. Gitu sih. Nah, kalau misalkan gini ya, gua kan mau punya brand gitu. Nah, better gua harus detail di awal terkait logo atau sambil berjalannya waktu, jadi kita bisa adjust tuh, mendingan di awal atau di sambil berjalan gitu. Kalau menurut gua sih, kita kalau mau ngebangun perusahaan ya kita harus punya nama dulu kan. Namanya biasanya kan ya kita juga analoginya kayak kita lahir juga pasti langsung dikasih nama kan. Iya, betul. Itu sih menurut gua penting ya, karena itu sebagai identitas kita juga, sebagai wajah kita juga di publik tuh. Ya menurut gue sih sedetail-detailnya sebuah brand itu emang harus punya nama, harus punya logo gitu. Karena kalau bayangin aja kalau misalkan kita punya brand, taruh deh namanya misalkan Reza Fashion gitu ya. Kalau misalkan gua nggak punya logo, ya orang mungkin kenalnya Reza Fashion doang, ya kan. Cuma nggak ada visualnya nih yang mewakili si Reza Fashion tuh apa gitu. Jadi cuma agak sulit diingat sama publik sih gitu. Jadi kayak ya lu ada cuma tanpa nama gitu sih. Tanpa muka lah gitu. Bayangin deh kalau misalkan kayak merek-merek yang udah terkenal gitu ya kan. Kayak gitu. Iya, kayak Dior, kayak Louis Vuitton gitu, Balenciaga. Kalau mereka kan sebelumnya juga logonya mungkin nggak kayak sekarang ya, udah lebih dinamis gitu mungkin kenalnya. Cuma kan bayangin kalau misalkan dulu mereka nggak punya logo di awalnya, mungkin ya terkenal sekarang juga. Cuma kalau nggak ada logo nih, mempresentasikan merek-mereknya, brand-brand mereka tuh kayak gimana, bingung sih gitu. Betul banget. Gitu sih. Menarik sih tentang logo ini ya. Jadi gue juga baru tahu kalau logo itu salah satunya yang mempresentasikan sebuah brand. Jadi banyak banget di dalam, kalau lingkungan itu masih banyak selain logo itu selain logo di dalamnya itu banyak variabel lainnya. Betul, ada elemen-elemen lain di dalam brand itu. Enggak cuma logo. Iya, betul banget. Nah, terus untuk bahasan kali ini ada color palette juga nih, Mas. Oke. Nah, gue masih bingung untuk color palette ini. Yang penting
buat brand itu seperti apa nih Mas? Maksudnya apa sepenting itukah color palette? Karena gue kurang ngerti ya. Yang penting gue taunya ini warna logo gue biru gitu, biru gitu. Nah itu apa menurut lo gimana maksud dari color palette ini Mas? Kenapa color palette penting? Oke. Kalau kita ngomongin color tuh biasanya lebih ke feeling sih. Misalkan logo A gitu ya. Ini di dalam brand ini apa yang mau lu sampein ke ini, ke customer lu gitu. Nah itu biasanya disampaikan melalui color Mas. Gitu. Kalau misalkan gua runutin kenapa color palette itu penting buat sebuah brand atau buat logonya sendiri gitu ya kan, itu ada 4 sih, ada 4 poin yang gua titik beratkan gitu ya. Yang pertama itu color palette itu penting sebagai identitas merek yang kuat. Maksudnya gini, kayak color itu kan punya filosofinya masing-masing, ya kan? Misalkan kita ambil kayak warnanya si Hakne ini, yellow gitu ya kan. Nah ini tuh punya filosofinya sendiri Mas, gitu. Misalkan Hakne itu mau ngebawa apa sih moodnya di dalam brandnya itu sendiri. Nah kalau kuning ini kan biasanya melambangkan keceriaan gitu ya. Nah jadi si Hakne ini mau ngangkat cerianya nih dari brand itu gitu. Dan terus yang kedua, diferensiasi itu pembeda nih dari brand-brand atau merek-merek yang lainnya gitu. Nggak mungkin ada juga yang sama, cuma kan filosofinya beda gitu kan. Karena kan color kan itu dipakai ke semua orang ya kan, ke semua perusahaan gitu. Kita ada juga yang pakai kuning, ada juga yang pakai biru ya kan, ada juga yang pakai ungu. Cuma kan itu punya filosofi dari perusahaan masing-masing gitu sih. Nah itu diferensiasi. Yang kedua, membangun kepercayaan. Maksudnya apa tuh? Kayak gue ngambil contohnya membangun kepercayaan tuh kayak di sosial media gitu Mas. Biasanya kalau di sosial media tuh kan ada patternnya sendiri. Betul. Di grid sosial medianya tuh. Nah itu yang dimaksud konsisten tuh apa? Maksudnya dari colornya, dari color gridnya, dari awal pertama launching, misalkan udah kuning nih, sampai hari ini, itu tuh konsisten. Jadi si customer tuh nggak salah kaprah, warnanya tuh beda-beda gitu. Mungkin ada pembedanya itu mungkin turunan dari color palette-nya itu sendiri Mas, gitu. Biasanya kan kayak misalkan kayak brandnya Haken gitu ya, ini kan color main colornya itu warna kuning gitu. Nah tapi turunannya ada tuh, cuma itu turunannya itu akan mempresentasikan value dari masing-masing bagian-bagian dari Haken itu sendiri gitu. Terus yang ketiga itu komunikasi pesan. Maksudnya komunikasi pesan tuh kayak apa? Yang tadi gue bilang, kayak emosionalnya mau dibawa dari brand itu sendiri tuh disalurkan melalui color sih gitu. Misalkan kayak gue ambil contoh tuh kayak Nike gitu. Lu tau lah, Nike itu kan warnanya biasanya tuh lebih ke elegan gitu ya. Elegan terus solid gitu. Itu tuh mereka mau nyampein pesannya tuh lewat colornya tuh, ini gue tuh lebih sinematik loh gitu. Misalkan lebih ada juga yang mereka biasanya kalau tematiknya tuh lebih colorful gitu. Itu sih yang menyampaikan pesan lah. Color itu kenapa penting, karena ya kalau nggak ada color gue nyampeinnya tuh lebih ke bukan boring sih, tapi kayak lebih nggak hidup lah gitu. Jadi kayak lu punya brand misalkan udah keren nih, misalkan logonya udah udah mudah diinget gitu sama customer, cuma nggak ada colornya, kayak cuma hitam putih doang. Kalau misalkan mengejar citra dari brandnya itu lebih calm, lebih elegan, itu sih bisa. Cuma kan kalau misalkan mau colorful atau mau ceria, itu harus lebih yang mencolok juga warnanya sesuai sama filosofi dari warnanya itu sendiri. Karena filosofi warna tuh beda-beda sih. Kayak pokoknya mewakili lah.
kayak ada yang apa? Kayak hitam itu lebih elegan. Oh. Ungu juga itu masuknya lebih elegan gitu. Silver itu lebih elegan, Mas. Biasanya dipakai buat brand-brand yang lebih luxury lah gitu ya kan. Terus kayak misalkan kayak green itu Iya. lebih masuknya lebih ke calm, lebih ke kayak apa ya? Lebih kayak adem gitu. Orang-orang kayak ngeliat oh brandnya ini lebih adem. Terus kayak kalau misalkan biru biasanya itu lebih solid sih, kayak lebih berani atau lebih merah juga kayak gitu kan. Kalau yang hijau, turunannya hijau juga itu kayak lebih friendly juga sih gitu. Nah, Itu sih. Jadi color palette itu buat perusahaan atau brand itu penting banget ya, Mas? Sangat penting. Jadi biar mudah diingat juga sama klien ataupun customer brand tersebut. Nah, menurut lu ya color palette itu kan kalau di kita tuh kalau misalkan kita mau cetak nih, cetak dengan color palette punya perusahaan itu biasanya beda-beda tuh, Mas. Kalau kita masuk ke percetakan gitu, pengen cetak kalender, itu color palette-nya kan biasanya udah tentuin tuh dari perusahaan. Nah, cara ngatasin perbedaan warna tersebut itu gimana tuh, Mas? Biasanya agak sensitif juga sih, logo terus juga color itu sensitif banget. Ya, karena tadi gue bilang juga itu kan sebagai mewakili identitas gitu ya. Kalau kita ngomongin soal printing atau mencetak gitu ya kan, pokoknya yang dicetak-cetak gitu lah ya. Biasanya kan ada perbedaan warna nih sama yang original kita punya warna gitu ya kan. Itu sih kalau ngomongin soal mesin itu sebenarnya kita bisa adjustment sih, Mas, di mesinnya. Lebih di mesinnya karena gue punya pengalaman nanganin kita lagi ada project gitu ya kan. Warna colornya tuh agak soft pink gitu ya. Itu sulit ditemuin di mesinnya tersebut gitu ya. Nah, langkah apa sih yang kita lakukan? Biasanya tuh kita adjustment, Mas. Adjustment di colornya yang mendekati ke color originalnya gitu. Karena mungkin ada beberapa mesin atau percetakan tuh yang nggak ketemu sama original colornya kita gitu. Karena ya mesin kan beda-beda gitu ya. Nyari colornya juga beda-beda gitu ya kan. Jadi yang bisa kita lakukan tuh mencari alternatifnya tuh yang mendekati warna original kita gitu. Tapi nggak lari dari originalnya gitu. Karena kalau kita ngomongin percetakan ya maunya kan kita ya sama persis dong, ya kan? Maunya sama persis plek-ketiplek kayak gini, gue maunya warna kuning, ya warna kuningnya gue kayak gini. Biasanya ada juga yang bisa, cuma ada juga yang nggak bisa karena keterbatasan itu tadi mesinnya karena beda-beda atau karena ya kita cari alternatifnya yang mendekati sih, Mas, gitu. Biar itu biar win-win lah. Maksudnya dari klien juga masih bisa enggak nih toleransi warnanya segini gitu ya kan. Kita juga ini udah semaksimal yang kita bisa cari colornya gitu. Karena kalau misalkan kayak yang warna-warna lebih soft gitu ya kan ya. Itu biasanya sih sulit ya. Itu sulit sih, Mas. Tapi yang bisa kita mainkan tuh biasanya lebih ke kontrasnya, brightness-nya gitu. Biar bisa nyari warnanya ketemu nih, misalkan si pink itu gitu ya kan. Atau misalkan yang sulit juga biasanya itu warna biru sih, navy biru. Itu biasanya agak sulit juga karena kan itu ngomongin soal kontras juga ya. Misalkan kalau keterangan itu kan gelap, jatuhnya lebih malah ke hitam nanti. Kalau misalkan keterangan itu nanti larinya misalkan lebih ke biru yang lebih soft gitu. Jadinya itu sih yang biasanya dimainin di kontrasnya sama biasanya di kode colornya yang dimendekati gitu. Tapi ada ini nggak sih, Mas, kayak kita kan kalau ngedit di laptop ya, laptop Mas aja dengan laptop saya itu kan kalau dari pencahayaan itu suka beda tuh, Mas. Betul. Nah, gimana nentuin buat biar colornya itu sama warna kuning gitu ya. Kuningnya di Mas aja sama, di saya sama, itu ada kode tertentu nggak sih, Mas? Nah, kalau misalkan kita mau menyamakan gitu ya, menyamakan colornya itu biasanya namanya kode palette, Mas.
Jadi kode palette itu fungsinya apa? Biar percetakan nih nemu sama original colornya kita. Misalkan gue ambil contoh warna yellow-nya ini, Iya. kode colornya tuh sekian gitu. Nah, si percetakan tuh udah tinggal masukin kodenya ke dalam mesin. Nah, itu bisa ketemu apa enggak colornya gitu. Nah, kalau misalkan nggak ketemu, nah itu biasanya ada adjustment sedikit di kode colornya gitu. Nah, kode color itu biasanya kita main kalau di percetakan tuh namanya tuh CMYK Mas gitu. Kan ada juga yang RGB itu. Iya. Kalau yang RGB itu biasanya dipakai buat visual yang kayak di sosial media tuh. Karena apa? Itu colornya lebih nyala. Gampangnya kayak gitu. Kita lebih lebih menonjol lah gitu. Karena itu fungsinya emang buat visual di layar gitu. Nah, kalau yang CMYK itu peruntukannya emang buat percetakan gitu. Jadi nanti mungkin kalau di layar kita tuh yang CMYK ini ya, warnanya tuh kayak lebih pudar gitu ya. Cuma emang itu settingannya buat di layar gitu. Settingannya buat di percetakan gitu. Karena nanti yang bakal keluar tuh nanti yang di percetakan bakalan lebih nyala original gitu. Jadi mungkin kalau teman-teman yang masih bingung karena kalau misalkan di settingan di CMYK kok di layar gue jadi butek gitu kan. Jadi pokoknya jadi butek, jadi gelap lah gitu ya. Nah, itu emang gue nyebutnya tuh emang settingan colornya tuh kan kalau CMYK tuh kan ada 3 ya. Makanya jadi pembagian warna tuh jadi lebih sedikit timbulnya di di layar sih gitu. Jadi kelihatannya jadi lebih gelap gitu. Cuma nanti pas kita cetak itu keluarnya tetap warna original kita gitu. Karena itu cuma masalah settingan di tampilan di layarnya aja sih gitu. Kalau dari RGB, kalau lu biasa kalau dari color palette itu milihnya RGB atau ke CMYK-nya, Mas? Kalau kita mau bikin brand identitas brand kayak logo gitu, kayak brand guideline-nya kita ya. Nah, itu kita settingnya di RGB dulu, Mas. Gitu. Karena apa? Karena biasanya kita bakal visual di layar dulu nih yang mau kita yang mau kita tayangin dulu kan biasanya. Nah, itu biasanya kita settingnya di RGB dulu. Nah, nanti turunannya kita kasih color palette buat yang mode CMYK gitu. Jadi nanti kalau misalkan kalian punya kebutuhan buat cetak-mencetak, nah kalian bisa tuh pakai yang CMYK-nya gitu. Kalau mau pakai yang buat visual di sosial media atau kayak buat kayak buat di billboard atau yang digital bentuknya itu pakainya RGB. Nah, itu jadi jangan sampai salah teman-teman ya, RGB sama CMYK. Iya. Jadi kalau buat RGB itu lebih ke sosial media, terus juga billboard, sama kalau buat yang di percetakan itu biasanya pakainya CMYK. Betul. Nah, gitu ya. Nah, kalau gua nih Mas Reja, dari sisi kreatif nih, lu ada kesulitan nggak sih elemen-elemen untuk sebuah branding, terus juga maksudnya ada struggle tertentu nggak buat project-project yang pernah ditanganin sama Mas Reja? Kalau ngomongin soal struggle atau kesulitan sih tergantung sih. Maksudnya kita di kreatif gitu ya kan, kita nggak boleh ketinggalan perkembangan kreatif sih. Maksudnya tuh setiap tahun pun color tuh biasanya dari Pantone itu nerbitin color tahun ini misalkan temanya misalkan coklat. Nah, itu tuh kita harus ngikutin sih kalau di kreatif. Kalau misalkan kita nggak rajin-rajin update, kita bakalan ketinggalan sih. Karena dari color pun setiap tahun itu ada update. Color tema ya, kalau gue ngomongin misalkan tahun ini coklat gitu ya. Itu bisa tuh kalian pakai color itu buat campaign, buat di sosial media gitu. Misalkan tematik sosial medianya ya, bukan base sosial media yang biasa kalian pakai main colornya gitu. Terus bisa juga dipakai misalkan kayak
mau launching produk baru nih, itu bisa jadi referensi tuh kalau color. Terus kalau ada juga pattern. Pattern tuh biasanya juga update setiap tahun, Mas. Misalkan pattern misalkan kayak 3D nih lagi. Misalkan buat 2026 nih, gue nggak tahu ya 2026 nanti pattern yang lagi akan diangkat tuh apa gitu ya. Nah kalau di tahun 2025 sih, setahu gue ya, di tahun ini tuh yang lagi banyak dipakai tuh patternnya si 3D, Mas. Mungkin lu gitu. mungkin lu lihat deh di sosial media, mungkin sekarang banyak nih yang 3D gitu ya kan. Kayak AI aja sekarang masuknya udah 3D ke ya. desainnya tuh 3D gitu ya. Kayak tulisan top typography itu biasa lagi hype-nya tuh lagi yang lagi di shape 3D gitu. Patternnya 3D gitu. Gue baru Gitu sih. tahu itu. Mas. Betul. Itu tuh Kalau tiap tahun ada ya. update-nya tuh tiap tahun biasanya ada. Hype-nya mengikuti hype sih. Gitu. Itu dari mana, Mas? Kalau boleh tahu. Biasanya kalau kayak gituan tuh survei sih ya. Survei dari berbagai platform yang mau diangkat nih di tahun ini tuh apa gitu. Kalau sumber pastinya sih gue nggak begitu paham ya. Cuma kalau misalkan gue sih kalau ngikutin sebagai referensi itu biasanya gue cari di Pinterest. Biasanya tuh di setiap tahunnya tuh ada tuh. Ada ya. Gitu. Update mereka tuh. Misalkan tahun ini temanya apa gitu. Kalau dari color itu gue biasanya ngikutin dari Pantone sih. Gitu. Menarik banget ini. Gue juga baru tahu banget Betul. itu tentang Pantone color, terus juga kayak 3D gitu. Gue jujur banget itu ilmu teman-teman. Karena ya mungkin teman-teman banyak yang belum tahu ya, karena misalkan di tahun ini kan lagi banyaknya 3D. Tiba-tiba Ini 3D apa gitu. kiblatnya dari mana sih? Nah, itu sebenarnya itu udah dari awal tahun. Sebelum awal tahun dimulai tuh sebenarnya udah ada update-nya gitu. Di tahun next biasanya itu rilis di bulan Desember sih. Kalau color tuh biasanya di bulan Januari tuh udah rilis gitu. Kalau color tuh per tahun atau gimana, Mas? Per tahun tuh misalkan kuning semua, terus juga tahun berikutnya itu merah semua, atau emang dari satu tahun itu dikeluarin kuning turunannya apa, terus merah turunannya apa, atau gimana? Kalau color tuh gue ngambil contohnya di tahun ini ya dari Pantone. Kalau nggak salah tuh namanya apa ya, brown something lah namanya. Nah itu tuh emang temanya brown semua tuh turunannya. Misalkan nih brownnya brown dark gitu ya, itu turunannya ada nanti brown yang lebih light atau yang lebih medium gitu. Tapi yang bisa kita pakai sebagai referensi, nah si main brown itu gitu. Jadi ada turunannya tuh si brown itu. Itu sih itu sebenarnya ngebantu kita yang kerja di bidang kreatif gitu ya. Itu sebagai referensi kalau lu mau bikin campaign di tahun ini nih, hype color yang lagi yang tahun ini akan diangkat tuh ini loh gitu. Jadi itu bisa jadi sebagai referensi gitu. Jadi kayak banyak kok yang mungkin yang brand-brand besar yang ngikutin hype dari si Pantone color itu ya. Misalkan kayak kayak brand-brand luxury lah. Itu biasanya tuh kalau mau bikin campaign ngikutin brand color tuh satu tuh. Misalkan di tahun ini mau pakai brown, semuanya tuh dari awal tahun sampai akhir tahun brown semua. Kalau misalkan ada adjustment misalkan di item-item tertentu ya, itu biasanya pakai turunan dari brown itu sih. Gitu ya. Itu di luar dari main colornya brand itu sendiri ya. Itu biasanya kalau brand color update color hype gitu tuh biasanya dipakai buat tematik sih. Menarik banget tuh teman-teman. Jadi jangan sampai ketinggalan nih kalau teman-teman di tim kreatif gitu ya, jangan sampai ketinggalan tuh color Pantone, terus juga updatean terbaru mengenai pattern gitu. Betul. Itu penting banget. Ya kalau lu ditanya struggle, kita balik lagi tadi struggle sih ya. Kalau lu nggak ngikutin update, itu lu bakalan struggle sih. Maksudnya lu jadi nggak punya referensi nih, lu di tahun ini lu mau ngapain gitu. Karena kayak perkembangan desain, perkembangan visual itu kan tiap tahun update terus gitu ya. Kalau misalkan lu nggak rajin-rajin update, nggak rajin-rajin research, ketinggalan sih.
anggapannya tuh lu jadul sih. Misalkan jadi jadul. iya, jadi misalkan ya kayak di tahun ini lagi 3D nih, ya kan. Emang sih lu kan punya style sendiri gitu di sebagai desainer gitu ya. Lu punya style yang udah lu tekuni, udah misalkan jam terbangnya udah cukup lama gitu ya. Cuma kalau misalkan lu nggak ngikutin tren misalkan di tahun ini untuk perkembangan desain lu gitu, itu agak old school ketinggalan zaman lah menurut gue. Jadi kesannya lu nggak ngikutin tren gitu. Jadi misalkan yang lain-lain udah lagi hype-nya lagi pakai 3D nih, lu masih flat aja gitu. Ya itu sih kalau ngomongin soal style sih itu balik lagi ke desainer ya gitu ya. Karena itu desain juga kan sesuai kebutuhan gitu ya kan. Sesuai request misalkan dari klien, lu mau mintanya inilah gitu. Cuma kita sebagai desainer kalau nggak ngikutin update itu bakal struggle sih. Maksudnya struggle dari referensi ya gitu. Kalau misalkan struggle dari kita nanganin sebuah project gitu ya teman-teman, itu balik lagi ke projectnya itu complexity-nya tuh seberapa berat atau seberapa rumit sih gitu. Punya struggle masing-masing lah. Karena misalkan gua misalkan jagonya di bidang ini nih, ada juga kan teman-teman di luar sana yang jagonya di bidang lain gitu. Itu sebenarnya bukan struggle sih, cuma harus lebih banyak inputan lagi ke kita biar kita tuh nggak cuma biar update juga, biar kita nggak ketinggalan juga gitu. Biar kita ya seenggaknya nambah-nambah ilmu lah dikit, biarpun lu nggak nekunin misalkan editing video gitu, seenggaknya lu tahu basicnya gitu. Atau lu nggak jago di 3D gitu ya, seenggaknya lu ya bisa lah sedikit gitu basic mau bikin 3D tuh kayak gimana sih, yang nggak perlu kompleks, cuma lu bisa gitu. Kalau misalkan lu nggak update sama sekali, itu agak sulit sih. Maksudnya bukannya agak sulit bersaing di bidang kreatifnya itu sendiri ya, karena mungkin orang gue agak sebel juga, mungkin orang di luar sana kita di orang kreatif tuh bisa semua-muanya mas. Biasanya ada tuh anggapan begitu tuh, bisa semuanya tuh biasanya seperti apa tuh? Biasanya orang kreatif tuh biasanya bisa apa aja diedit bisa tuh. Misalkan kan ada yang ini gue kasih tahu ya teman-teman, kalau di kreatif tuh sebenarnya ada cabangnya juga. Ada yang jago editing foto, ada yang jago editing misalkan kayak object vektor, ada yang jago editing video. Ada yang editing buat 3D gitu. Itu tuh sebenarnya punya bidangnya masing-masing gitu di dalam kreatif tuh. Tapi mungkin stigma di luar gitu, di publik tuh orang kreatif, orang desain tuh bisa semuanya nih. Oh, lu bisa 3D juga ya, bisa edit ini segala macam ya. Sebenarnya tuh nggak gitu. Sebenarnya ya kalau ngomongin soal tim kreatif gitu, sebenarnya itu skopnya besar sih. Elemennya tuh banyak gitu. Makanya kan disebutnya tim gitu. Jadi punya jagonya masing-masing nih di bidang editing foto lah, vektor lah, atau video gitu. Jadi kalau misalkan ada anggapan orang kreatif bisa ngedit semua segala macam itu agak keliru sih gitu. Kita bisa, cuma yang nggak serumit, sekompleks yang dibayangin gitu. Gitu sih. Menarik banget ya. Jadi jangan sampai salah teman-teman, tim kreatif tuh gak bisa semuanya. Jadi ada bidang-bidang tertentu. Betul. Ya. Kita bukan Roro Jomblang yang sehari yang bisa semuanya gitu. Iya, betul banget. Nah, itu sih. Oke mas, jadi kalau ada satu ajakan untuk memulai nih, untuk pendengar setia Hucap dari sisi kreatif, lu di bidang kreatif gitu ya, apa yang mau lu sampein ke pendengar kita nih? Oke, kalau pesan sih atau ajakan gitu ya buat teman-teman kreatif di luar sana gitu, mungkin harus
yang gue bilang tadi harus banyak-banyak update sih. Karena apa? Satu, biar skill kita di bidang desain gitu, di bidang kreatif juga itu nggak luntur gitu ya. Iya. Karena mungkin kendalanya ya, ada mungkin sebagian teman-teman yang di bidang desain gitu, di bidang kreatif gitu, mungkin ngerasa bosan karena kerjaannya mungkin kelihatannya monoton gitu. Iya. Daily-nya tuh gitu-gitu aja, maksudnya desain, Iya. berurusannya sama vektor lah, gambar ya kan, ngedit segala macam gitu. Tapi dari itu semua masih banyak sih skill-skill yang masih bisa gali lagi gitu, mungkin biar lebih jago nih, karena kayak dari ngedit video itu juga ngedit foto gitu, itu juga nggak semerta-merta tuh kayak cuma mainin color grading doang. Sekarang tuh ada macam-macam yang kayak nambahin objek lah, ganti ngilangin objek lah gitu Iya. kan. Kalau misalkan kita nggak update nih sama tools atau fitur-fitur yang lagi yang baru diupdate gitu, sama entah itu software apa yang kalian gunakan gitu ya, itu juga agak riskan sih. Maksudnya kayak detail-detail kecil gitu aja kalau misalkan nggak rajin-rajin riset gitu, ketinggalan sih gitu. Karena sekarang nih banyak yang main AI juga nih Mas, gitu. Jadi kadang Betul. sulit nih foto dari AI atau ngedit sendiri. Itu sekarang menurut gua ya, Banyak sebagai praktisi desain gitu ya, itu kadang gua nggak bisa ngebedain sih. Maksudnya ini ini real foto atau diedit dari aplikasi gitu, atau ini AI gitu. Itu banyak banget ya. ya itu agak, mungkin kalau misalkan yang udah expert banget gitu, yang udah punya jam terbangnya udah lama gitu, mungkin bisa bedain, oh ini mah AI nih, ini editan gitu. Cuma kalau misalkan buat kita atau buat temen-temen yang awam lah gitu ya, susah itu ngebedain ya. Iya. Gitu sih. Jadi ya rajin-rajin update, rajin-rajin input sesuatu di di bidang desain gitu, karena nggak rugi sih, karena itu bakalan kepake buat skill desain kalian juga gitu. Ya mungkin ajakan gue satu itu, jangan bosan lah buat kasih inputan ke diri sendiri gitu. Biarpun kerjaan yang membosankan, ya gitu-gitu aja kan, ngedit. Karena ada juga pengalaman gue ya, anak kreatif tuh kadang suka disepelein Mas. Oh, kenapa tuh? Disepeleinnya tuh karena apa ya? Ngedit mah gitu-gitu doang, gampang. Stigmanya tuh kayaknya remeh gitu loh. Cuma sebenarnya kalau yang buat yang nggak tahu atau yang tahu gitu, sebenarnya tuh kompleks banget gitu buat ngedit. Tuh effortnya tuh kita kayak gimana gitu ya kan. Jadi janganlah kalian menganggap enteng kerjaan seorang desainer tuh gampang gitu. Betul banget. Kan kalian selama ini mungkin taunya jadi doang gitu ya, hasil akhirnya gitu ya kan. Nggak tahu tuh prosesnya kita berdarah-darahnya gimana gitu ya kan. Begadang lah nyari referensinya gitu, risetnya kan. Kita sebelum ngedesain juga kita butuh riset Mas. Jadi kita nggak ngasal kayak asal ngebentuk suatu shape nih jadinya kayak gitu kan. Mungkin orang awam nggak taunya, ya udah cuma begitu doang, kelihatannya gampang kan. Cuma kita sebagai desainer tuh mikirin gitu loh, kayak dari space-nya aja itu ngaruh gitu kan, size-nya aja itu ngaruh ya kan, placement-nya juga itu ngaruh gitu sih. Jadi janganlah menyepelekan sebuah pekerjaan gitu teman-teman gitu sih. Teman-teman. Jadi jangan sampai kreatif gitu ya, desainer itu gampang gitu. Jadi jangan sampai stigma itu buang jauh-jauh. Iya. Karena jangan ke twist lah, jangan ke bolak-balik lah gitu. Betul banget. Nah, oke Mas Reja, nggak kerasa nih waktunya udah lama nih kita ngobrol. Gitu sih Seru emang banget ya. Iya, kalau ngobrolin yang seru emang nggak berasa sih Mas. Nggak berasa ya. Jadi untuk waktunya terima kasih banget Mas Reja udah datang di Hillcap Podcast. Nah, karena biasanya kan lu nih. Iya. Ya. Nextnya mungkin dilanjut sama Mas Reja lagi. Bisa. Nah, terima kasih udah datang. Nah, buat teman-teman jangan lupa ya, buat Mas Reja juga jangan lupa
buat tonton terus podcast Yucap di YouTube Ya. kesayangan kalian. Betul. Nah, teman-teman jangan lupa juga buat subscribe, terus juga kalau ada yang menarik nih komen, itu boleh banget teman-teman. Nanti sama tim Yucap Podcast itu dibalas sama. Nah, Oke. untuk podcast hari ini kita sampai di sini. Nah, terima kasih Udah nih? buat udah. Mau lanjut Oke. next Oke. next Episode gitu episode ya. betul Topik banget. baru gitu ya. Topik baru. Oke, Nanti kita boleh lah. Nanti kita dengan episode baru. Nah, teman-teman, untuk podcast hari ini kita akhiri. Terima kasih yang udah nonton, terus juga subscribe. Jangan lupa terus ikutin semua channelnya Hakan, karena banyak banget di sana updatean terbaru tentang konten, terus juga podcast itu banyak banget. Nah, teman-teman jangan lupa terima kasih yang udah nonton. See you guys. Bye. Sampai jumpa di episode selanjutnya bareng gue lagi. See you guys. Well, let's be talk with fun.